Selamat pagi, Pak Taryanto. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, materi apa sih? Oke, alhamdulillah sehat Pak. Oke, pada pertemuan kita ini kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Ya, Oke, ngobrol santai. Eh, Pada pertemuan kita hari ini, apa sih yang Pak Fatur harapkan gitu Pak? pada pertemuan pagi hari ini yang saya harapkan yaitu ketika pembelajaran agar siswa dan siswa itu mampu memahami dan mengaplikasikan apa itu yang namanya IP address. Nah, jadi yang namanya jaringan komputer itu bisa saling terhubung itu harus ada aturannya atau protokolnya. Sama seperti kita juga, kalau Pak Caryanto pakai bahasa Jawa, kita yang pakai bahasa Sunda, itu tidak akan saling nggak nyambung. Maka harus disatukan dengan bahasa Indonesia. Kalau yang namanya di jaringan itu ada yang namanya IP address protokol cara. Jadi harapan saya pada pagi hari ini supaya siswa mampu memahami sangat awal, yang mungkin awal mengetahui apa itu IP address, kemudian mampu mengetahui host ID dan network ID, kemudian mampu memahami, membedakan mana kelas A, mana kelas B, mana kelas C, mana kelas D, mana kelas E, karena IP address itu dibagi menjadi beberapa kelas untuk memahami, untuk pemahaman agar lebih mudah dipelajari. Oke, apa sih Pak mimpi atau harapan yang ingin dicapai Pak pada penerapan pembelajaran IP address ini? Mimpi yang diharapkan oleh saya, karena sebelumnya kita sudah memahami, kita sudah pembelajaran konversi bilangan. Jadi di jaringan komputer itu ada kaitannya dengan matematika untuk pembelajaran IP address. Maka di situ kita sudah belajar sistem bilangan. Yang kita pelajari itu adalah ada sistem bilangan desimal, ada sistem bilangan biner, ada oktal, dan kemudian heksadesimal. Itu pembelajaran sebelumnya. Dan anak-anak pun sudah banyak yang memahami bagaimana itu mengkonversi sistem bilangan tadi, apakah dari desimal ke biner, apakah dari biner ke desimal. Karena pada dasarnya IP address itu, kalau kita ingin mempelajari IP address, maka kita harus paham terlebih dahulu apa itu konversi address, konversi bilangan tersebut, baik dari desimal ke biner maupun biner ke desimal. Nah, sekarang kita praktekkan untuk memahami IP address. Jangan sampai anak-anak itu tidak mengetahui bagaimana komputer ini bisa saling bersambung. Apakah sudah otomatis secara, ya, kalau kita beli komputer, kita pasang kabel, kita sudah terhubung ke dalam jaringan. Tapi ada langkah-langkah untuk men-setting terlebih dahulu yang namanya IP address. Jadi sebelum pembelajaran berikutnya itu kan setting dan konfigurasi IP address. Maka untuk hari ini kita akan belajar mengenal apa itu IP address. Nah, mulai dari pemahamannya, pembagian kelasnya, kemudian bagaimana cara membedakan network ID dan host ID antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, gitu aja. Pada pembelajaran IP address itu, apakah Bapak menemukan kendala-kendala Pak? Pada pembelajaran IP address sebenarnya ada kendala Pak, karena satu pemahaman siswa juga tentang matematika itu sangat beragam, masih heterogen. Karena kita IP address itu kebetulan di kelas 10. Nah, jadi heterogen tadi, ada yang matematikanya itu di atas rata-rata, ada yang di tengah, ada yang masih bawah. Jadi kendalanya itu. Kemudian siswa juga semangat belajarnya itu ada yang masih males, di bawah rata-rata. Bagaimana guru selalu motivasi supaya siswa itu selalu semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran
pembelajaran dasar kalian maupun pembelajaran yang lainnya itu aja. Jadi yang saya harapkan kendalanya itu, kemudian yang kedua kendalanya itu mungkin ya bandwidth. Kita kan di kelas itu kan ada yang namanya wifi untuk menunjang kelangsungan proses pembelajaran belajar mengajar, tapi bandwidthnya itu masih jadi harus ditingkatkan lagi karena sekarang itu pembelajaran itu harus banyak inovasi. Yang tadinya hanya fokus mencatat, yang tadinya itu hanya fokus pada guru, sekarang itu lebih diperhatikan pada murid. Jadi murid itu bagaimana mencari referensi sendiri, mencari apakah dari Google maupun YouTube. Nah, jadi saya harapkan juga kendala tadi itu bisa diatasi dengan menambah bandwidth supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan tidak ada hambatan. Karena kita tidak mengandalkan itu aja ya yang dari buku, tapi juga mencari referensi yang lain, referensi dari dunia digital. Karena sekarang tuh anak-anak lebih pintar pada gurunya untuk menguasai dunia digital. Kemudian yang lainnya kendalanya dari gurunya, karena gurunya itu ya tambah tua tambah malas belajar ini, tambah malas untuk mempelajari model pembelajaran. Jadi tidak hanya pembelajaran misalkan dari PJBL aja, jadi harus ada perbandingan. Nah, kalau ini kurang tepat, ganti model pembelajarannya. Kemudian juga fasilitas sekolah yang masih kurang ya, sekolah yang masih kurang. Contohnya tadi internet juga, kemudian bukunya itu masih terbatas, maka itu. Tapi dengan kendala itu kita harus tetap belajar dengan semangat. Jadi tidak ada alasan anak-anak itu dengan berbagai kendala tadi menurun semangatnya untuk belajar, tapi dengan tujuan anak-anak bisa mampu memahami IP address, maka apapun pembelajaran yang hari ini dilaksanakan dengan keterbatasan, tujuan pembelajaran harus bisa tercapai dengan baik. Oke, baik Pak Batu. Oke, dari kendala-kendala yang Bapak ungkapkan tadi ya Pak ya, kira-kira solusi apa Pak yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala itu? Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala, yang pertama dari siswa terlebih dahulu, kita harus selalu kasih motivasi. Selalu kasih motivasi bahwa hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari kemarin semangat belajarnya rendah, sekarang harus ditingkatkan lagi. Kalau hari kemarin semangat belajarnya hanya 80% dari peserta didik, maka sekarang harus 90%. Tuh, motivasi. Kemudian kendala yang lain tadi harus bisa fasilitasi siswa untuk kebutuhan wifi juga ya, dari sekolah harus bisa menambah bandwidthnya supaya ketika mencari referensi itu tidak terjadi loading atau terlalu lama mencarinya. Apalagi kalau siswa itu kan sekarang semuanya YouTube. Kalau YouTube itu kan ada gambarnya, ada keterangannya, ada tulisannya. Saya yakin siswa itu akan lebih cepat paham untuk melihat referensi yang berbasis digital. Kemudian untuk kendala yang lainnya ya kita secara bertahap ya, apalagi kalau dari diri saya sendiri ya, saya harus upgrade lagi di rumah saya untuk bisa memahami materi tentang IP address secara lebih baik, kemudian supaya langsung bisa dipahami oleh siswa. Walaupun sekarang itu basic pembelajaran itu adalah berbasis pada student center learning, jadi berbasis pada siswa tadi. Guru hanya mengarahkan dan membimbing saja. Dari skala 1 sampai 10 ya Pak, kira-kira posisi Bapak ini dalam mengajar IP address di kelas 10 ini berapa posisi sekarang? Posisi sekarang kebetulan ya, saya itu karena pengalaman belajar juga mengajar itu sudah lumayan ya, mungkin skalanya itu di skala 6. Jadi skala 6
masih butuh pembelajaran lagi karena antara satu literasi yang satu referensi itu pemahaman IP address itu kadang-kadang berbeda. Jadi harus ada pemahaman yang sama. Misalkan IP address kelas A itu mulai dari berapa sampai berapa, IP address B itu mulai berapa sampai berapa. Nah itu jadi butuh pembelajaran, butuh ditingkatkan lagi, butuh pengembangan diri, butuh mengikuti kursus lah atau sharing kepada sama teman guru teknik kejuruan. Jadi untuk meningkatkan kualitas tadi, maka saya dan juga ya di samping materi juga yang saya perlu tingkatkan itu memahami model pembelajaran. Model pembelajarannya jangan monoton kepada satu model pembelajaran, karena keadaan siswa itu sangat mempengaruhi dalam dalam menentukan model pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah uraikan tadi untuk pemahaman IP address. Oke, berarti posisi Bapak sekarang tuh di posisi 6 Pak ya? Iya. Oke, idealnya kira-kira itu Pak sampai di posisi berapa Pak? Idealnya mungkin ya IP address itu 8,5 lah. 8,5. Iya. Nah, dari 6 ke 8,5 itu kira-kira usaha apa yang Bapak akan Bapak lakukan untuk mencapai posisi ideal yang Bapak inginkan? Satu ya, untuk mencapai posisi ideal tersebut ya banyak sharing dengan guru kejuruan, dan juga saya bisa juga sharing dengan guru matematika, mungkin bisa membantu saya. Nah, bagaimana, apakah ada cara yang lain untuk mengkonversi misalkan dari biner ke desimal maupun desimal ke biner itu supaya lebih cepat langkahnya. Kalau saya mungkin langkahnya sampai 8 ya, mungkin bisa di minimal jadi 5 langkah. Bisa jadi 5 langkah gitu. Jadi satu banyak baca buku, kemudian kita juga mencari referensi di HP juga di dunia digital ini, karena anak sekarang itu lebih pintar Pak daripada gurunya. Membuat video pun sudah ahli, jadi sudah jago itu ya. Yang kedua itu tadi kan pembelajaran ya, kita harus selalu upgrade pengembangan diri. Yang kedua, saya coba ikut seminar ya, kalau ada kesempatan, mungkin ada pelatihan network basic atau apa gitu kan, jaringan dasar, kita ikut lagi supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Dan juga untuk mencapai upgrade tersebut, karena sekarang itu tujuan pembelajaran itu tidak hanya siswa hanya paham, tapi harus ada hasilnya. Hasilnya itu biasanya itu dikasih tugas. Nah, kalau zaman sekolah saya mungkin tugasnya itu hanya mencatat, menjawab pertanyaan dari guru. Kalau sekarang itu biasanya tugasnya itu membuat video, langkah-langkah tadi konversi, langkah-langkah membedakan host network ID, host ID, kemudian langkah-langkah yang lainnya itu bisa dibuat, dibikin video atau dibuat semacam itu tutorial. Nah, itu anak-anak alhamdulillah dari guru lain pun sangat mendukung dalam proses belajar pembelajaran. Ada tadi kemarin saya tanya pembelajaran PKN lagi apa? Lagi membuat tugas Pak, tugas rangkuman PKN dengan aplikasi apa? Aplikasi Canva. Berarti sudah ada basicnya bagaimana. Berarti saya pun sebagai guru harus menguasai tadi juga. Nah itu. Oke, dari tujuan apa yang ingin dicapai tadi ya, apa sih Pak indikator keberhasilan itu Pak? Indikator keberhasilan itu tidak hanya sebatas pada anak itu memahami, tapi juga bisa mengaplikasikan. Bagaimana, dan juga bisa bagaimana kita lihat ketika mengerjakan tugas kelompok, apakah secara gotong royong atau hanya mengandalkan salah satu siswa. Jadi indikator keberhasilan saya itu tidak hanya satu, tidak hanya mampu memahami, bisa menjelaskan, tapi bagaimana anak itu mempunyai semangat belajar yang baik,
punya akhlak yang baik kepada guru, kepada teman. Nah, itu. Kemudian semangat dalam mengerjakan tugas tadi. Jadi, mengerjakan tugas, saya pun akan amati. Nah, apakah hanya satu yang mengerjakan? Jadi kalau bisa itu harus kolaboratif. Karena itu kolaboratif. Siapa yang mencatat rangkuman, siapa yang mengerjakan tugas, siapa yang membuat videonya, jadi harus ada kolaborasi. Jadi bukan hanya pemahaman, tapi anak-anak pun di samping pemahaman dan juga harus punya attitude yang baik, harus punya keterampilan yang baik juga, dan harus punya kedisiplinan. Kedisiplinan satu, Pak, dalam mengerjakan tugas. Karena sekarang itu, Pak, maaf Pak, tugasnya terlambat, besok lagi Pak. Besoknya lagi Pak. Jadi harus disiplin. Kalau sudah ditentukan, anak-anak selesai, sudah terpenuhi semua. Jadi keberhasilan itu tidak dari kita. Semangat belajar, attitude, kemudian kolaboratif dengan teman juga dalam mengerjakan tugas dan yang lainnya Pak. Itu tadi deadline-nya itu harus jelas gitu Pak. Iya, deadline-nya harus jelas karena jangan dibiasakan anak-anak itu kita kasih toleransi terus. Kira-kira dukungan apa saja sih Pak yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi? Ya, dukungan dari saya sendiri ya. Jadi materi harus kita kasih dulu, kemudian dukungan anak-anak dengan cara motivasi semangat belajar mereka, kemudian juga dukungan dari sekolah juga, fasilitas. Jadi saya harapkan di sekolah itu di setiap kelas nih sudah terpasang akses wifi Pak, karena siswa di sekolah kita itu kebanyakan itu dari ekonomi menengah ke bawah. Iya, kadang-kadang berangkat juga belum sarapan, apalagi belum sarapan, kuotanya kadang-kadang Pak saya tidak punya kuota Pak ketika dikasih tugas. Nah, jadi saya harapkan satu, kasih akses wifi dengan bandwidth yang sangat terbaik Pak, jangan hanya baik tapi terbaik. Ketika kita cari di YouTube IP address langsung loading, jangan loading langsung keluar. Satu, ingin menghemat waktu juga dalam pembelajaran demi mencapai tadi tujuan pembelajaran, itu aja. Jadi kemudian juga kalau kita tidak bisa memaksakan Pak untuk anak-anak itu untuk HP semua, paling tidak anak-anak itu ya mengetahui lah bagaimana cara mengerjakan tugas yang berbasis digital. Jadi dukungan dari pribadi, dari anak-anak dan sekolah itu satu kesatuan Pak. Kalau gurunya semangat, anaknya malas, nah itu sama saja. Kalau anaknya semangat, gurunya semangat, sekolahnya tidak kasih fasilitas. Jadi ketiga itu harus saling saling menyemangati, saling melengkapi. Kemudian juga buku di perpustakaan itu jangan satu sumbernya, jangan satu penerbit, kalau bisa lain penerbit juga. Jadi kemarin juga saya sudah usulkan di Kaprod ya, karena kita itu biasanya Kaprod sudah mengusulkan kayak gitu. Oke, baiklah Pak Fatul. Tadi kita sudah berbincang-bincang panjang lebar ya mengenai rencana Pak Fatul menerapkan pembelajaran IP address di kelas 10 ya Pak, di kelas E. Dari perbincangan kita tadi itu Pak, kira-kira apa sih yang bisa Bapak simpulkan gitu? Yang saya bisa simpulkan untuk pagi hari ini satu ya, jadi tujuan pembelajaran itu harus selesai 100%, harus bisa dilaksanakan secara 100% guru itu. Walaupun ada kendala mungkin hanya 80%, tapi harus selalu diperbaiki karena itu adalah langkah awal anak-anak untuk praktik mengkonfigurasi atau setting IP address secara langsung di komputer. Nah, mulai dari bagaimana mencolokkan kabel RJ dan UTP-nya itu ke antara satu komputer dengan komputer yang lain, kemudian bisa langsung mengkonfigurasi, walaupun itu
harus dengan bimbingan oleh guru. Nah, jadi mampu mengetahui, coba misalkan hari ini kita konfigurasi, ya maksudnya pembelajaran selanjutnya itu kan kita IP address kelas A, kemudian coba lagi kelas B, kelas C, apakah komputer itu sudah bisa saling menyambung. Dan tentunya juga paling tidak anak-anak itu sudah mempunyai pemahaman awal tentang IP address secara baik, karena itu berlanjutan di kelas 11-nya. Karena pembelajaran di kelas 11 itu sudah konsentrasi, kita sudah bisa menginstal mungkin ya Debian server, itu harus paham dulu tentang IP address. Jangan sampai IP address-nya belum paham, kita langsung instalasi Debian maupun Windows Server 12, langsung instalasi di HP server. Tapi jadi tujuannya itu adalah siswa semangat, kemudian cakap, terampil untuk memahami dan melaksanakan tugas dengan baik. Itu aja. Jadi tujuannya yang saya harapkan lah itu. Walaupun ada beberapa siswa yang kurang, kita ada media Pak, atau bimbingan khusus Pak. Nah, jadi kita itu harus menyayangi siswa Pak. Oke, baiklah Pak Fatur. Untuk pertemuan kita kali ini kita udah ngobrol banyak Pak ya, bincang-bincang banyak tadi mengenai rencana Pak Fatur menerapkan pembelajaran IP address ke kelas 10 ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Fatur atas waktunya. Apabila dalam percakapan ini ada salah-salah kata yang terucap dari saya, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Fatur ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, tidak semangat. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sebelum dimulai, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Coba berdiri. Silakan bisa kalian. Sudah rapi atau belum? Sudah? Nah, silakan duduk kembali. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang IP address. Tapi sebelum belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kita jauh ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Sudah mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, jadi pada pagi hari ini Bapak sangat bahagia sekali. Kelihatannya tidak ada yang absen hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak. Hadir semuanya ya. Nah, jadi hari ini alhamdulillah hadir semuanya. Jadi saya harapkan kalian harus tetap bertahan semangat untuk selalu punya cita-cita supaya kalian itu menjadi orang yang sukses. Maka kalian itu harus semangat belajar, harus selalu cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi alhamdulillah untuk hari ini lengkap, semuanya hadir dari 30 siswa. Untuk hari ini pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar apa itu IP address. IP address itu apa? Ada yang sudah pernah mendengar? Ada yang sudah pernah membaca? Belum? IP address.
IP address itu ada yang sudah pernah membaca, mendengar, mungkin di YouTube juga ada, atau di Google itu IP address itu apa. Tapi sebelumnya, sebelum ke IP address, kita kemarin sudah belajar tentang bilangan, tentang sistem bilangan. Ada sistem bilangan apa aja? Sistem bilangan biner, kemudian desimal. Masih? Kalau bilangan biner itu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 0 dan 1. Kalau desimal 0 sampai 9. Kemudian dari bilangan oktal apa? 0 sampai Oktal. 0 sampai 0 sampai berapa? 11. Bilangan oktal ya. Bilangan. Kalian juga boleh membuka HP-nya. Bilangan oktal itu bilangan terdiri dari 0 sampai 7. Anak-anak pun bolongku 0 sampai 8. 1 sampai 8. Bilangan oktal. Silakan. Jumlahnya 8, tapi bilangnya 0 sampai 7. Dikurangi 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir bilangan desimal berbasis 16. Tapi setelah 9 itu diganti angka sepuluhnya huruf A. Kemudian 11-nya B, 12-nya C, 13-nya D, 14 E. Berarti sampai E tadi umur 15 sampai F. Karena kan dari 0 ya, jadi sampai F tadi. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar IP address. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu memahami dan menjelaskan kasih namanya IP address. Yang kedua, mampu mengelompokkan atau membedakan kelas yang ada di IP address. Kemudian ada juga satunya itu mampu memahami tentang subnet mask. Jadi mampu memahami, mampu menjelaskan, mampu tadi membuat laporan atau tugas itu divideokan atau tentang tutor bagaimana cara membagi IP address. Mulai dari IP address itu apa, kemudian ada beberapa kelas, itu akan kita pahami pada hari ini untuk tujuan pembelajarannya. Jadi saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini supaya ilmu kita itu dapat diserap dengan baik. Kalian juga harus paham, kemudian mampu menjelaskan. Jadi apa sih IP address? IP itu apa? IP itu apa? IP. I-nya apa? P-nya apa? Internet protokol. Address? Alamat. Jadi kalau yang namanya jaringan komputer itu bisa terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya itu, maka harus ada alat komunikasi.
ada aturannya. Jadi tidak hanya kalian pasang kabel antara satu komputer ke komputer yang lain sudah bisa terhubung kayak gitu. Tapi harus ada protokol. Protokol itu adalah aturan. Sama seperti kita juga ketika membeli barang di online ya. Membeli apa di online, kalau kita itu tidak ada alamatnya, maka barang itu akan sampai kepada kita atau tidak? Tidak. Makanya komputer itu harus punya alamat. Harus punya alamat. Kalau IP address. Jadi kalau tidak ada alamatnya, nah komputer itu masih belum bisa terhubung. Sama perangkat ini juga. Kalau komputer itu pakai bahasanya biasanya sistem operasi Windows. Kalau HP pakai sistem bahasa apa? Sistem operasi Android. Tapi kenapa kedua perangkat ini bisa saling terhubung? Karena sudah mempunyai alamat address, karena sudah disetting dari konfigurasi sama. Bapak juga orang Jawa. Kalau bicara orang Jawa, Danu orang Sunda. Bapaknya bilang pakai bahasa Jawa, Danunya pakai bahasa Sunda. Maka tidak akan terjadi komunikasi. Supaya bisa terjadi komunikasi, ada yang namanya bahasa pemersatu perekat bangsa, itu bahasa Indonesia. Nah, itu jadi IP address itu adalah alamat alamat komputer yang terhubung pada suatu jaringan. Kalau masih sendiri itu kan namanya komputer. Kalau sudah beberapa komputer sudah bisa disebut dengan jaringan. Jaringan itu bisa terhubung itu minimal berapa? Berapa kamar? Minimal tuh 2. Nah, jadi itu IP address. Jadi IP address adalah alamat komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Intinya kalian juga kemarin pernah belajar itu apa yang namanya topologi. Nah, sebelum masuk ke IP address, ya, silakan kalian amati dulu video yang bapak sudah itu. Nah, amati. Sekian ada untuk oleh simpulan bilang ini. Sepanjang 92 bit. Silakan diamati dulu. Ya, jadi paling tidak kalau sudah bisa memahami apa itu yang namanya IP address. Untuk lebih memahami apa itu IP address, untuk pembelajaran kali ini, silakan kalian buat kelompok. Satu kelompoknya itu 4 sampai 5 orang, ya. Jadi silakan, karena sekarang itu pembelajaran itu student musik loh. Jadi berpusat pada peserta didik. Maka di sini hanya sebagai pembimbing kalian. Silakan
bukunya dibuka, kemudian cari referensi, bisa lewat buku, bisa lewat HP. Kemudian di sini ada wifi-nya untuk orang ini ya. Nah, kemudian di sini ada wifi-nya. Silakan kalian cari referensi di HP dengan wifi gratis yang ada yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Passwordnya apa? Hasilnya. Passwordnya rahasia. Silakan, ini bukunya. Silakan kalian belajari tentang IP address. Kemudian dirangkum. Kemudian saya harapkan kalian membuat tugas yang berbasis digital. Silakan, bisa dengan Canva ya. Bisa dengan apa lagi? So, silakan. Nah, kemudian bisa dengan apa lagi? Apa lagi? Apa? Silakan. Kalian lebih mahir untuk membuat tugas yang berbasis alternatif ya. Kemudian saya akan lihat bagaimana kalian memahami dan mampu menjelaskan IP address. Silakan. Silakan. Kelompok pertama ini diketuai oleh Danu ya. Kelompok yang kedua diketuai oleh Ahmad. Kelompok yang ketiga diketuai oleh Aisyah ya. Jadi harus silakan dipelajari kelompok bagaimana cara memahami IP address. Untuk kelompok yang keempat ini diketuai oleh Khadijah, silakan. Siapa? Atau satunya ini Fatimah, silakan. Silakan, yang dibuka, kemudian dirangkum, IP address. Kalau bukunya mau kurang, silakan boleh mengambil referensi dari YouTube yang dirangkum IP address. Nah, ini yang KPD-nya, nomor kerjanya. Nah, silakan Fatimah dikerjakan kelompoknya, KPD-nya ya. Kemudian Ahmad nih, Ahmad. Bisa silakan. lima loro, 4 loro. Silakan.
Kalau sudah, IP address bagi menjadi berapa kelas ya? Bilangan tiga. 5 C D C dalam ya 5 tapi bari Silakan ya. Kemudian IP address itu dibagi menjadi berapa kelas? 5 Ya, dicatat. Untuk password wifi-nya kelas ini adalah rahasia ya. Silakan masing-masing. Bisa. Kelas A mulai dari angka berapa sampai berapa, kemudian kelas B mulai dari angka berapa sampai berapa. Silakan cari referensi di internet. Sudah selesai? Nah, jadi menurut kelompok, nah perhatikan dulu, di sini semuanya sudah selesai semua? Sudah. Saya ingin tanya nih, kelompok 1, IP address itu apa? IP address adalah sebuah identitas angka yang digunakan sebuah perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Anda bisa terhubung ke jaringan Internet. internet. Angkanya itu berupa angka desimal atau angka biner? Biner. Angka biner, kemudian konversi menjadi angka gunakan desimal. Kelompok 3, IP address itu dibagi menjadi berapa kelas? 5 Jadi kelas apa? A B B, C C, D D, E Nah, jadi sebelum LKPD-nya dikumpulkan, tadi kan ada tugas untuk membuat video atau tutorial pembelajaran tentang IP address. Silakan dikerjakan nanti. Nah, silakan kelompok. Jadi untuk tugas pembuatan tutorial IP address ya dengan pembelajaran, saya kasih waktu 15 menit. Kemudian dikirim ke email saya. Email saya.